buat usaha kue kayak gini Bu? Tadinya sih karena suka bikin jajanan buat anak-anak. Dulu anak sekolah itu saya cari sekolah yang nggak boleh bawa uang ke sekolah, jadi terpaksa harus bawa kue, bawa nasi, bawa macam-macam gitu supaya anaknya nggak bosan. Jadi itu ada mbak yang sekarang masih ikut sama saya, itu belajar bikin kue, bikin lontong, bikin donat, segala macam kue lah. Dia malah idenya dari si mbak, bikin ini dan belajar gitu. Kita berdua tuh belajar bikin kue. Dulu waktu itu anak-anak masih pada SD gitu. Sekarang pas anaknya udah gede-gede kan udah nggak bikin kue lagi, tapi kan masih pengen gitu bikin. Kalau bikin jumlahnya sedikit dan capek doang, akhirnya bikinnya agak banyak dikit, dibagi-bagi gitu. Saya bawa ke kantor, ternyata banyak yang cocok. Jadilah usaha bikin kue deh. Tapi kuenya emang enak sih Bu, saya juga suka. Karena bikinnya dari hati. Iya, pengennya kan kita makan sendiri dan enak. Kalau jajan kan kalau yang enak biasanya mahal gitu. Iya sih benar. Terus ada nggak sih Bu kendala buat pas Ibu bangun usaha? Kan pasti dari usahanya dari kecil-kecilan dikit-dikit gitu sampai sekarang kan udah gede, sampai kemarin saya kesini ada ojek online gitu ya Bu ya. Kendalanya kira-kira apa ya Bu ya? Dulu tuh kita kalau jualan, kalau mbaknya ada, mbak kan suka pulang kampung tuh lebaran, entah terserah dia baliknya kapan gitu, jadi saya nggak jualan lagi. Ntar mulainya lagi kalau mbaknya datang lagi gitu, kita mulai jualan lagi. Terus sayanya kayaknya udah mulai, saya dulu kerja juga, kayaknya udah mau pensiun nih, kita harus jangan sampai nih jualan cuma kalau ada mbak doang gitu. Jadi saya pas ada tuh mbak satu, pinter juga dia. Jadi ada dua mbaknya, tadinya kan mbaknya cuma satu, jadi harus gantian pulang kampungnya gitu. Jadi ada yang beli, nggak ada yang beli, harus standby, kita harus siapin kuenya gitu. Kadang-kadang juga waktu baru-baru itu kan nggak setiap. Iya, gimana caranya supaya produksi itu nggak berhenti? Harus ada dua orang yang gantian standby gitu. Dan kue juga nggak boleh ntar bikin, ntar enggak gitu. Harus selalu bikin. Ada pembeli, nggak ada pembeli, harus siapin kuenya gitu. Jadi dari situ tuh kadang seminggu 2 kali 3 kali grabnya baru bunyi gitu. Terus lama-lama setiap hari ada, lama-lama sehari 2 3, lama-lama sekarang bisa setiap hari itu kalau lagi sepi bisa 50 grab, kalau lagi ramai bisa sampai 90 grab. Itu grabnya aja yang bisa kelihatan gitu ada ininya. Kalau di Gojek itu kita harus hitung ada berapa ya hari ini gitu. Kalau Gojek itu ada reportnya setiap hari, berapa transaksi, berapa orderan gitu yang datang gitu. Terus Ibu kalau buat pemasarannya Ibu promosiin nya itu lewat mana ya Ibu? Promosi dibantu di IG ya, sama teman-teman WA gitu kan, pasang status gitu. Kalau boleh tahu IG-nya apa Ibu? Kue Kuhong. Kue Kuhong. Iya. Kalau Ibu kan bikin kue nih, kira-kira menunya kue aja atau misalkan ada Ibu jualan yang lain, makanan yang lain selain kue-kuean gitu? Ada kuenya kan ada macam-macam ya, ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada yang dikukus. Kalau digoreng itu contohnya donat, risol, pastel, tahu, hoket, sosis Solo. Kalau yang dipanggang itu pai buah, kulitnya itu kan dipanggang, pai brownies, pai susu, bolu tape, bolu ketan hitam, bolu marmer gitu. Terus kalau yang dikukus ada lemper, sama lontong, sama ketan. Lumayan bervariasi ya Ibu ya? Iya. Kan Ibu udah lumayan, Ibu udah banyak juga Grab yang datang gitu, yang mesen gitu. Ibu kepikiran buat bikin cabang nggak sih? Enggak. Berarti emang stay di health industry aja ya Bu ya? Iya. Terus Bu, pegawai Ibu kira-kira ada berapa Bu?
sekarang ini 8 orang yang ngerjain karena saya juga termasuk yang ngerjain gitu. Itu ada pembagiannya Bu, ada yang misalkan ada yang Pembagiannya ada, jadi Ada. misalkan ada yang bikin kayak ini kayak ini ada, gitu ya. ya. Terus Bu, kan di Mina kan bukan cuma Ibu aja gitu yang jualan kue ini kan Bu. Kira-kira Ibu kalau misalkan ditanya kelebihan produk Ibu apa gitu? Kelebihan saya ya ready setiap hari, Dari setiap mulai hari ya pagi Bu ya. sampai malam ya. Jadi bisa Kalau misalnya yang apa? lain kayaknya belum, by order aja, bukan By order, PO gitu. ya. Iya. Kalau Ibu bisa datang ke sini langsung gitu ya Bu? Iya Mungkin? bisa. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak bisa datang, Bu minta ini ada nggak gitu, insya Allah ada gitu. Kalau misalkan Ibu boleh ngasih tahu nih, kira-kira omset yang Ibu dapat per bulan itu kira-kira berapa? Kira-kira aja. Kira-kira minimal ya itu antara 70 sampai 80. 30 juta. Lumayan bener ya Bu berarti. Iya. Terus Bu, ini buat mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira Ibu ada pesan nggak buat orang-orang yang baru mau mulai usaha gitu kan? Pasti orang kayak ada males nih, takut gagal gitu, takut rugi gitu. Terus kira-kira pesan Ibu buat orang-orang yang mau mulai usaha itu apa Bu? Pesan saya sih ya sabar karena bikin kue itu capek luar biasa, sabar aja. Karena kalau jual makanan tuh setidaknya kalau nggak laku juga kita bisa makan sendiri, kalau lebih juga kita sedekahin. Sedekah itu kan juga ininya banyak ya, pahalanya besar dan itu akan kembali kepada kita juga gitu. Jadi nggak kalau rugi sih insya Allah enggak gitu. Ya, terima kasih ya Ibu.